Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada putus-putusnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita merasakan manisnya iman, halawatal iman. Maka marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah, karena itu adalah satu-satunya kunci yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawma la yazzi walidun an walatihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, ittaqu rabbakum wahsyaw yawma la yajzi walidun. Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat ini sangat jelas memberikan perintah kepada kita, ittaqu, hendaklah bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kita sekalian, dan kita takut akan hari ketika seorang ayah itu tidak dapat menolong anaknya. Demikian juga seorang anak tidak dapat menolong bapaknya. Bahkan di dalam surat Al-Hajj dikatakan juga seorang yang hamil itu sudah tidak menyadari kalau dirinya itu sedang hamil, karena goncangan itu sangat dahsyat dan menakutkan. Inilah yang sebenarnya dalam kita beragama itu sebenarnya lengkap ya. Hanya saja kita kadang-kadang memahami bahwa beragama itu menakutkan, beragama itu orene kabar gembira. Sebenarnya komplit ya. Ini memang ada ayat-ayat yang berupa ancaman untuk memberikan perhatian kepada kita supaya ketaatan kita semakin kokoh, semakin bakoh.
tidak mudah tergoyah oleh kondisi sosial di sekitar kita. Nah, ini menjadi gambaran bahwa kita harus yakin bahwa adanya hari kiamat, adanya pembalasan terhadap amal-amal itu. Kalau tidak kita yakin, maka implikasinya kita akan sesuka hawa nafsu kita. Maka mekanisme puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain sebagai ibadah yang bisa mengerem segala perilaku-perilaku negatif kepada kita untuk memformat kembali menjadi fitrah yang suci. Maka dari ayat ini Allah memberikan perhatian kepada kita agar kita tidak terperdaya oleh kehidupan dunia. Dunia itu la'ibun walahun. Isinya adalah permawinan dan melalaikan. Jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Jadi di sini wala yaghurrannakum billail ghurur. Janganlah sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Karena godaan yang luar biasa dari kehidupan dunia ini yang mendorong manusia untuk menuruti hawa nafsunya, yang itu akhirnya adalah kita rugi sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, kita ingat-ingat betul firman Allah ini, kita resapi dan menjadi kontrol diri kita masing-masing. Karena semua dari perbuatan amal-amal yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang buruk, akan kembalinya kepada kita sekalian. Kembalinya kita yang akan menanggung di hari pembalasan nanti. Maka kita ikhtiarkan semoga sisa kehidupan kita menjadi sisa yang bermanfaat, menjadi butiran-butiran amal soleh, menjadi pundi-pundi amal soleh, yang itu semuanya akan menjadi garansi, menjadi teman kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang suci, sehingga Allah menggolongkan kita sebagai hambanya yang la'allakum tattaqun. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk selalu taat, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.